Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wak Mimin di serial India Balika Padu. Sebelum lanjut ke sinopsisnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, like dan share, agar kalian semua selalu mendapatkan lanjutan dari sinopsis ini. Terlihat pagi itu, Gehna yang sedang menelpon Pasan nampak tersenyum gembira. Tak berapa lama kemudian, Gangga pun menghampiri Gehna dengan membawakan segelas air susu yang akan ia berikan kepada Gehna. Gehna pun berkata kepada Gangga, ia pun mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada dirinya. Setelah Gehna meminum susu yang diberikan Gangga, ia pun berpamitan kepada Gangga akan pergi ke kamar mandi. Namun di saat Gehna pergi ke kamar mandi itu, tak teringat lauh HP-nya di atas tempat tidurnya. Sementara itu, dua orang penjahat yang sedang berusaha masuk ke dalam kamar Gehna. Akhirnya kedua penjahat itu pun menaiki jendela kamar itu. Sementara itu, Gangga yang sedang berada di dalam kamar tak menyadari lau dirinya sedang terancam bahaya. Setelah mereka berdua menaiki jendela itu, Gangga pun sangat terkejut dengan menyaksikan kedua penjahat itu yang akan mengarah kepada dirinya. Gehna pun berniat akan berteriak, namun tiba-tiba salah seorang penjahat itu pun langsung menutup mulut Gangga dan mengacungkan sebuah pisau ke arah dirinya. Sang penjahat pun berkata kepada Gangga, kalau ia berteriak, ia tak akan sungkan-sungkan untuk memotong lehernya. Gangga saat itu yang merasa sangat takut, terdiam dan tak bisa bicara. Lalu sang penjahat itu berkata sambil mengacungkan kembali pisaunya agar Gangga memberitahukan surat-surat penting yang ada pada dirinya. Gangga yang saat itu tak tahu menau masalah surat-surat penting yang penjahat itu maksudkan. Ia hanya bisa terdiam karena ia bukanlah istri dari saudara Pasan. Melihat Gangga yang terlalu berdiam itu, akhirnya kedua penjahat itu pun langsung mengobrak-abrik dan memeriksa seisi dalam kamar itu. Rupanya ia mencari surat-surat penting yang akan mereka curi saat itu. Sementara itu, Gehna yang sedang berada di dalam kamar mandi, terlihat ia sedang menghidupkan air. Mendengar suara air yang ada di dalam kamar mandi itu, salah satu penjahat itu pun berniat ingin masuk ke dalam kamar mandi. Namun Gangga berkata kepada sang penjahat itu, lau yang di dalam kamar mandinya adalah seorang pembantu yang sedang mencuci pakaian dan tak mungkin akan keluar. Kedua penjahat itu pun langsung melakukan pencarian lagi dengan surat-surat penting yang mereka butuhkan. Namun di saat mereka sedang memeriksa semua isi dari kamar itu, tiba-tiba tak sengaja Gangga pun terduduk di atas kasur tempat Gehna. Lalu Gangga melihat sebuah ponsel yang berada di atas tempat tidur itu. Gangga pun akhirnya memencet dengan sengaja handphone Gangga yang berada di sampingnya. Sementara itu, terlihat Pasan yang sedang mengontrol para pekerjanya. Di saat Pasan yang sedang memperhatikan anak buahnya itu, tiba-tiba suara handphonenya pun berdering. Pasan pun menghampiri dan akan mengangkat handphonenya.
Di saat Pasan yang tengah mengangkat handphonenya itu, ia mendengar suara orang-orang yang tidak benar berada di dalam kamarnya. Pasan pun akhirnya curiga dan berkata kepada anak buahnya, "Lau telah jadi suatu perampokan yang berada di dalam rumahnya." Dan ia pun mengajak semua anak buahnya untuk berlari menuju ke rumah mereka. Di saat kedua penjahat itu masih menyekap Gangga, tiba-tiba Pasan dan anak buahnya langsung menerobos masuk ke dalam dan menghajar habis-habisan kedua penjahat itu dan berniat akan menyerahkan ke polisi. Sementara itu, Jagdish dan Sanji yang sedang berjalan-jalan berduaan nampak sangat mesra saat itu. Mereka pun bercanda dan saling berbicara satu sama lainnya. Di suatu tempat terlihat pesawat Sip yang baru saja mendarat. Terlihat Sip dan Anandi yang saat itu baru keluar dari sebuah pintu utama airport. Di saat Anandi yang baru saja melangkah, tiba-tiba ia pun dihujani dengan hamburan bunga. Terlihat nampaknya seorang juru pemandu wisata yang tengah menyambut mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun tertawa bersama-sama. Nampak seseorang yang sedang memperhatikan mereka semua. Entah apa yang ia lakukan saat itu. Akhirnya Anandi dan Sip pun bersama juru pandu wisata pergi meninggalkan bandara itu dengan menaiki sebuah kendaraan. Di saat Anandi dan Sip melewati di sepanjang perjalanan itu, mereka sangat bahagia dan sangat bergembira dengan suasana panorama alam yang sangat indah. Tak berapa lama kemudian telah sampai di salah satu penginapan. Mereka pun dengan tersenyum memasuki penginapan yang telah mereka sewa berdua. Saat itu rupanya Sip tak mau membuang-buang waktu untuk bermesraan dengan istrinya itu. Sip pun langsung mendekatkan mukanya ke arah Anandi dan memeluk dirinya dari belakang. Akhirnya momen kemesra pun mereka lakukan bersama-sama. Oke kawan semua, ikuti terus sinopsis jalan ceritanya di serial India. Sekian.